siap untuk siap. menjelaskan karyanya ya. Satu orang saja. Satu orang menjelaskan. Apa arti dari ibadah kreasi saudara? Mulai perapian. Lepas masker. Lomba hias telur Paskah. Yang sudah siap boleh bikin-bikinnya dan fotografer kita yang baru akan memfoto. Di belakang fotografer kita akan memfoto setiap grup. Oke, saya ingin bertanya siapa yang pakai telur benar? Telur benar ya? Telur pakai show atau pakai? Pakai sama. Telur Cina atau telur Jepang? Coba. Para peserta Silakan berdiri di belakang mejanya. penghias telur Dokumentasi sudah mulai akan dinilai. Sudah siap untuk penilaian. Nah guys, aku yuk pengen foto guys. Detik-detik penilaian. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Para penonton. Detik-detik deg-degan. Semoga menang. Semoga dapat nomor. Menang kalah. Yang penting partisipasi. Ambil sendiri-sendiri. Sudah? Mengapa sudah? Sekarang juri akan memulai dari kelompok pertama menyanyikan tentang tema yang silakan. Dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama menjelaskan, satu orang saja, tema ataupun karya saudara. Penilaian oleh juri. Bentar, saya kasih mic-nya. Mulai penilaian. Salam semuanya, salam kepada Bapak dan semua saudara-saudaraku yang ada di sini. Terima kasih buat kami kelompok 1 dari Yerusalem sudah diberi kesempatan untuk mengikuti Paskah ini ya, lomba. Nah, kami akan menjelaskan di sini dengan apa yang sudah kami bikin untuk mengikuti lomba ini. Satu, kita mengikuti dari bahan-bahan alam saja, ya, karena di sini kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan apa yang sudah disediakan Tuhan di sekeliling kita, walaupun tanpa uang ya. Ini tadi dari ya. Kita pokoknya kita mengungkapkan rasa syukur kita sudah diberi apa adanya itu di sekeliling kita. Nah, seperti di dalam 1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah telah memberikan kepada kita
kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di sini kita karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadikan kita, memberikan kita keselamatan, kemenangan, sehingga kita adalah anak-anak pemenang, umat-umat yang sudah diselamatkan. Nah, seperti di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah arti kami untuk terima kasih. Ya, kelompok kedua. Salam, kami kelompok 2 mewakili wilayah 4. Ini hasil karya kami. Kami akan menjelaskan Paskah. Paskah identik dengan telur yang dihias cantik dan unik. Kalau kita lihat telur ini benda mati, tapi sebenarnya di dalam telur itu ada kehidupan. Kita gambarkan secara manusia Tuhan Yesus memang mati dan dikubur, tapi secara ilahian Tuhan Yesus hidup dan bangkit. Dan inilah Paskah yang sesungguhnya, tidak hanya sekedar kita berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tapi bagi kita Paskah di mana waktunya kita merayakan kehidupan baru, kehidupan yang sudah dimerdekakan dari kutuk dosa, yang Tuhan sudah berikan lewat kebangkitannya yang dahsyat dan luar biasa. Kami bersyukur Yesus hidup, Yesus bangkit, kita menjadi ciptaan baru, kita punya pengharapan yang pasti dan kehidupan yang kekal, seperti yang tercatat di Efesus pasal 2 ayat 6. Sekian, terima kasih. Kita jelaskan aja ya Mas. Ini adalah kuburan kosong di mana Tuhan sudah bangkit. Is rising. Dan ini adalah malaikat yang datang. Dan ini adalah yang datang ke kuburan yang pertama kali datang. Ini adalah ketika Tuhan disalibkan. It's finished. Semua ini sudah selesai. Bahwa semua anger, kedagingan kita, sifat-sifat yang jelek, anger, bitterness, segala apa ya, dosa-dosa kita yang kayak iri dan gini, semua sudah dihapuskan sama Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa mana Paskah juga bersyukur bahwa ini adalah penggenapan dari perjanjian yang bahwa ini adalah kita. Terima kasih. Tapi kan penjelasan dari telur itu memang baru ya. Tapi ini kan karena ini dosa kita masa dulu sebelum Maksudnya ini masih, tapi yang punya ini ya zaman baru kita palsu ya. Iya, yang ini beneran dan ini aslinya ya. Kita sudah udah jadi daging. Ini yang ketiga. Kelompok 3 siapa yang jelasin? Shalom, maksudnya hias telur Paskah kami yaitu bagaimana kematian Tuhan Yesus itu di Bukit Golgota membawa kita pada suatu persekutuan gereja yang membuat kita bisa hidup baru di dalam Dia, karena dengan kita kehidupan kita bisa bertumbuh dan bisa mengikuti apa yang Tuhan itu. Ya, ini kehidupan yang di dalam gereja ini sudah dibangun oleh Tuhan dalam kehidupan yang baru. Ini Tuhan Yesus. Ya. Apakah yang diceritakan ini tema seperti ini bukan tema atau tidak? Soalnya kan tema kita kan adalah kehidupan
baru. Jadi kehidupan yang baru itu kan semuanya dimulai di kayu salib. Di kayu salib, kematian Tuhan Yesus di kayu salib lah yang membuat kita bisa masuk. Tanpa gereja kita tidak akan masuk baru. Ya. Salam, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Di sini kan kelompok Istana Daud dan kita memberikan suatu gambaran kehidupan baru. Jadi di sini kita menyatakan bahwa hidup itu selamanya tidak akan pernah tapi begitu kita merasa percaya kepada Tuhan Yesus, di sini diibaratkan lahir baru dan di sini ada satu keluarga begitu kelahirannya dan dia ada sukacita. Dan sukacita itu dinyatakan dengan ini bapak, ini ibu, dan ini anak. Dengan kelahiran anaknya yang baru itu di sini juga dirayakan bersama kawan-kawannya dengan warna-warni dan kehidupan juga warna-warni. Tetapi dengan percaya dengan Tuhan Yesus Kristus, kita bangga dan bagaimanapun susahnya di kehidupan ini, kita akan tetap yakin bahwa Tuhan adalah Juru Selamat kita. Terima kasih. Salam semuanya, di Bethesda kelompok 5. Di sini warna hitam ini mewakili dari hidup kita atau tubuh kita sebelum kita mengenal Kristus, yang hidup kita dalam kegelapan, dan melalui kebangkitan Kristus kami diselamatkan. Dan untuk mengikut Tuhan itu kita harus mengubah karakter kita. Dari kehidupan kita banyak sekali karakter untuk mencapai kekudusan seperti yang Tuhan inginkan. Dan doa ini melambangkan kami hidup baru di dalam Tuhan agar kami memberikan keharuman bagi sekeliling kami. Terima kasih. Ini bunga kayak alas saja yang dimaksud cuma telur. Shalom. Kami dari Kati Yohanes kelompok 6 ini menjelaskan kreasi kami. Kita lahir sebagai manusia berdosa. Makanya kita kenapa kita pakai warna ungu? Karena ini melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus. Dulu kami berdosa, manusia berdosa. Sekarang kami sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib atas pengorbanannya. Kemudian kami boleh hidup baru, dan kami berusaha untuk taat dan setia untuk di dalam Tuhan. Demikian, terima kasih. Ya, kan pakai dari Panji. Itu benar-benar biasa di masyarakat.
Masuk BTS. Kamu. Kelompok 7, penilaian kelompok 7. Dari Sion. Jadi tema kita adalah kehidupan yang baru. Skill pertama adalah dia yang kelam, jatuh dalam dosa dan kehidupannya sangat benar-benar jatuh dan tenggelam. Tapi ketika dia bertemu Tuhan Yesus, hidupnya berbunga-bunga, penuh sukacita, beban untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Dan di sini dia memenangkan banyak jiwa dari berbeda kebangsaan. Jadi dia berkorban bukan buat bangsanya sendiri, tapi dia memenangkan banyak jiwa dari bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih. Selamat datang para Yuri. Ini dari wilayah 1. Jadi temanya adalah, dan ini adalah gambar sebuah kumpulan komunitas congregation jemaat Yahya. Dan ini yang di depan ini mereka adalah keluarga-keluarga yang sudah Tuhan pulihkan. Kemudian ini saya menjelaskan saja yang arti daripada semuanya ini ya. Dan ini adalah para jemaat yang jemaat baru. Ini adalah jemaat baru dan ini adalah mereka yang sudah menerima hidup baru. Kemudian ini lilin ini adalah gambar di mana bahwa sebuah gereja ini memerlukan terang, yaitu ya bisa dilakukan seperti firman Tuhan yang akan semua jiwa-jiwa baru yang ada di sini. Dan ini adalah di dalam gereja ini kita lihat ada kolam untuk baptisan. Jadi gereja ini kita untuk menerima hidup baru kita mesti melewati baptisan dan kemudian kita menerima perjamuan. Ini roti dan perjamuannya. Gambar-gambar di sini ini ketika kita hidup di dalam gereja kita akan menerima 9 buah roh, yaitu kasih yang ada di firman Tuhan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Jadi itu yang akan memenuhi setiap umat ini yang menerima hidup baru. Dan ini mereka adalah orang-orang yang mempelajari firman Tuhan, dan ini adalah sekolah minggu, dan ini adalah hamba Tuhan. Kemudian ini adalah gambar sana juga adalah orang jemaat-jemaat yang ada di sini. Dan yang mana? Ya ini hamba Tuhan juga semuanya. Sekian dan terima kasih. Yang mana? Nomor 8, lemah lembut. Oh ya. Oh ya. Kelemah lembutan. Oh iya. Baik. Nomor 6. Kelemah lembutan. Jadi kali ini nggak jadi artis, jadi kameramen. Halo, yang terakhir kelompok 9. Shalom, kami dari KGM Salem kelompok D. Ini akan menjelaskan sebelumnya
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita jelaskan ini ada bentuk telurnya macam-macam. Jadi kita diciptakan unik dan berbeda. Itulah ciptaan Tuhan kepada kita. Ini merupakan iman, pengharapan dan kasih. Iman ini kasih. Dan kemudian yang hitam ini dulunya kita hidup lama dan kita menerima hidup yang baru. Dan kita ada warna-warni kehidupan. Jadi kita menikmati ada alam yang memang alami, dan kita menikmati juga apa hasil karya manusia dengan menciptakan bunga-bunga yang indah ini. Jadi kita satu padukan semua, jadi satu keindahan. Tapi di dalam semua kita fokus pada salib Tuhan, sehingga walaupun kita berbeda-beda bahasa, suku, kulit, warna, tapi Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan itu menjadi dasar kita orang Kristen. Iman, pengharapan, dan kasih. Di antara semuanya adalah yang terbesar. Terima kasih. Yang terbesar adalah kasih ini. Dan kemudian kita ini ada salib kan. Tujuan kita salib, semua fokus kita kepada salib ya, yang menandakan kita punya iman. Karena kalau kita punya iman, kita rela pikul salib dengan berbagai-bagai tantangan masalah. Tapi ini merupakan masalah, ini masalah warna-warni kehidupan. Pasti ada masalah kuning, hijau, ungu, merah. Tapi di situ kasih Tuhan tidak pernah berubah. Jadi ketetapan iman karena pengorbanan kasih Yesus di kayu salib, sehingga melayakkan kita hingga pada saat ini kita hidup dalam kasih Tuhan. Dan semuanya mereka melihatkan Tuhan. Ini. Oke, sudah. Oke, semuanya sudah ya. Oke. Selesai penjurian. Nilai dan pengumumannya akan diumumkan minggu depan. Akhirnya sudah selesai. Ya. Oke, silakan boleh foto-foto. Kalau sampai melihat gambar lomba melukis sudah boleh di belakang. Sudah selesai. Jangan lupa bersih-bersih setelah telur itu. Paskahnya. Ini. Terima kasih semuanya. Hasil akhir Immanuel. Sudah selesai. Pengumumannya hari Minggu Paskah ya di Gereja Pusat. Thank you Tim Juli. Thank you. Terima kasih kerjasamanya. Cheers.